3 akan mempresentasikan tentang revolusi Cina. Nama saya Salda Zahra. Nama saya Ahmad Dhani Baca. Nama saya Maria Putri Agustin. Nama saya Ryan Baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang revolusi Cina. Pada zaman Kaisar Dinasti Qing, salah satu kaisar pada zaman Dinasti Qing sebelum revolusi Cina dimulai, Dr. Wikimedia Commons. Secara garis besarnya, revolusi ini awalnya terjadi karena kekalahan Cina di Perang Candu II antara Dinasti Qing melawan Inggris pada tahun 1839 sampai dengan 1842. Mereka saling mempertahankan hak dagangnya masing-masing. Inggris mau jualan di Tiongkok, tapi gak dibolehin karena barang yang mereka jual pada zaman itu adalah narkoba. Jadi kayak gitu teman-teman. Mereka dagangnya dilarang karena yang mereka jual itu narkoba. Terus jadi deh perang dagang sama Inggris yang dimenangkan oleh Inggris. Terus ada lagi faktor lainnya, yaitu kekalahan Cina di Perang Jepang I antara Dinasti Qing melawan Jepang tahun 1894 sampai dengan 1895. Jadi awalnya negara Korea ini milik jajahan Tiongkok, tapi karena Jepang lagi cari tanah jajahan, mereka menerangkan Karen yang memiliki besi untuk memproduksi barang industri. Jadi mereka memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan keuangannya negara sendiri masing-masing. Setelah Cina kalah di dua perang tersebut, dampaknya ke pemerintahan juga jadi susah karena uang aja nggak ada. Terus muncul deh pemberontakan dan modernisasi di mana itu dia alasan sektor ekonomi gak cuma berhenti sampai di situ. Latar belakang revolusi Cina ini juga terjadi karena dari sektor nasionalisme. Jadi Tiongkok kan selalu dipimpin sama kaisar ya. Nah, dari beberapa kaisar itu ada dua, ada Yuan dan Qing, yang bukan dari Cina itu sendiri atau orang asing itu. Makanya masyarakat merasa tidak adil dan memutuskan untuk menghapus kekaisaran. Jadi gitu teman-teman, kurang lebih tentang latar belakang revolusi Cina. Oke, sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sebab-sebab revolusi Cina. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing seperti kekalahan perang atas perang berat, tidak cakapan kaisar-kaisar dalam pemimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindarkan lagi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh revolusi Cina. Ada Sun Yat-sen dan Sun Yat-sen. 12 November 1866 sampai 12 Maret 1925. Dia adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai Bapak Negara Tiongkok modern, baik di Republik Tiongkok atau Taiwan maupun di Tiongkok daratan. Dinasti terakhir Tiongkok adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing yang berkuasa dari tahun 1644 sampai 1912. Tiongkok sendiri adalah negara yang tertutup bagi bangsa asing yang dianggapnya lebih rendah dari sebelumnya. Beradab daripada bangsa Tionghoa. Nah, terjadinya pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864 didasari cita-cita bangsa Cina untuk mendirikan negara damai abadi. Kemudian terdapat pemberontakan Boxer pada tahun 1900 sampai 1901 yang disebabkan terhadap bangsa asing. Karena rakyat Cina ingin membersihkan bangsa asing dan pengaruhnya dari tanah air. Gerakan untuk membersihkan bangsa asing ini muncul di Tiongkok Utara dan menanamkan gerakan tinju keadilan. Semua anggota memahirkan diri dalam silat untuk membinasakan bangsa asing. Puncak ketidaksenangan rakyat Barat semakin berkembang sehingga menciptakan perasaan nasional yang dipelopori oleh golongan terpelajar. Salah satu kaum terpelajar yang akan menjadi tokoh utama mempelopori cita-cita nasional adalah Dr. Sun Yat-sen. Kaum terpelajar memulai aksinya dengan
mendirikan berbagai organisasi dan pada tahun 1905 berhasil menyatukan semua organisasi yang didirikan kaum terpelajar tersebut dengan cara mendirikan Tung Meng Hui. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari Revolusi Cina. Tiongkok pada 1911 sampai 1912 yakni meningkatkan semangat angkatan muda Tionghoa di India, Belanda. Dalam bulan Februari 1912, mereka sudah semakin berani terhadap pemerintah kolonial Belanda.